Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti. Saya mahasiswa dari UT BBJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu. Saya berada di semester 2. Di sini saya ada tugas presentasi naskah video presentasi filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan 3 pilar utama yang menjadi dasar filsafat ilmu, yaitu antonologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana ketiganya menjadi yang berkaitan. Sebelum masuk pembahasan, perlu diketahui bahwa filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu, cara memperolehnya, dan nilai di baliknya. Ketiga konsep yang akan kita bahas ini menjadi pondasi utama. Tanpa ketiga ilmu tidak akan menjadi landasan yang jelas dan terarah. Pembahasan yang pertama, kita masuk di antonologi. Antonologi berasal dari kata antos yang berarti keberadaan atau wujud, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi antonologi adalah kajian tentang hakikat keberadaan, sifat, struktur, dan prinsip dasar dari segala sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu. Contohnya, dalam ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup, dan secara logis kita menanyakan apa definisi makhluk hidup gitu. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Pada hakikatnya hidup itu sendiri. Jawaban dari pertanyaan tadi menjadi batasan dan dasar bagi ilmu biologi untuk menentukan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup kajiannya. Yang kedua, kita bahas epistemologi. Jika antonologi menanyakan apa yang dikaji, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana semestinya kebenarannya. Kata ini berasal dari episteme, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos. Epistemologi membahas proses perolehan pengetahuan, mulai dari pengamatan, penyusunan, hipotesis, pengujian, hingga membentuk teori. Selain itu, ia juga mengkaji standar apa yang membuat suatu pengetahuan dikatakan benar, valid, dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam ilmu sosial kita tidak bisa menggunakan metode laboratorium semata seperti ilmu alam. Epistemologi membantu kita memiliki metode yang tepat, baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif. Sesuatu yang karakter objek kajian serta cara menguji apakah hasil penelitian tersebut memang benar dan objektif. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu aksiologi. Ketiga, yaitu aksiologi. Bagian ini menjawab pertanyaan untuk apa ilmu yang digunakan, dan nilai apa yang terkandung di dalam, dan bagaimana etika dalam penggunaannya. Berasal dari akios yang berarti nilai, dan logos. Aksiologi adalah kajian tentang nilai. Ia membahas tujuan akhir ilmu. Apakah untuk kesejahteraan manusia, kemajuan keberadaban, atau justru sebaliknya? Selain itu, aksiologi juga menentukan batasan etis. Misalnya, dalam ilmu kedokteran, penelitian tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyakiti atau merugikan manusia, karena nilai kemanusiaan menjadi pertimbangan utama. Singkatnya, aksiologi menjadi kompas agar ilmu tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak, tetapi selalu mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan. Keterkaitan ketiga tersebut, konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan fondasi ilmu, filsafat ilmu.
Antonologi menjadi titik awal menentukan apa yang kita kaji. Tanpa ini, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Yang kedua, epistemologi menjadi jalan menentukan bagaimana kita mempelajari dan membuktikan kebenaran dari objek tersebut, sehingga ilmu menjadi sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi menjadi tujuan dan batasan, mengarah hasil ilmu agar bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jika salah satu hilang, maka ilmu akan menjadi tidak lengkap. Misalnya, jika hanya ada antonologi dan epistemologi, tapi tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi alat penghancur, seperti penggunaan ilmu fisik untuk membuat senjata pembunuhan massal. Sebaliknya, jika hanya aksiologi tanpa antonologi dan epistemologi, nilai-nilai kita pegang kita tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas. Demikian penjelasan dari saya mengenai antonologi, epistemologi, aksiologi, serta keberkaitan sebagai dasar filsafat ilmu. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.